Halo warga ninja dari seluruh negeri Konoha plus 62. Kalian lagi ada di channel Pemimpin Negeri Konoha, tempat nongkrongnya para calon Hokage. Channel ini membahas tentang sejarah, politik, berita gonjang-ganjing di Konoha, atau plus 62. Jangan lupa subscribe, kasih like, dan komen, biar Hokage nggak nyariin kalian. Hahaha. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Di sebuah sore yang temaram, di tepi aliran sungai yang tenang di Purwakarta, Dedi Mulyadi duduk termenung. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Suasana terasa berbeda malam itu. Bukan sekadar sunyi, ada sesuatu yang menunggu. Di tengah perenungannya tentang akar budaya Sunda, ia mulai merasakan getaran halus dari dalam dirinya. Getaran yang lama tak ia rasakan sejak terakhir kali ia melakukan perjalanan spiritual bertahun-tahun silam. Dedi menutup mata. Suara gemericik air berubah menjadi lantunan samar seperti gamelan. Dalam keheningan itu, muncul bayangan seekor harimau putih berjalan perlahan di tepian sungai. Tatapannya tajam namun meneduhkan, seolah mengenali sosok Dedi. Lalu, dari balik kabut yang melayang di atas permukaan air, terdengar bisikan lirih, suara laki-laki tua, berat dan dalam, Ciremai, tempat pusaka leluhur tertidur. Seketika tubuh Dedi bergetar. Ia membuka mata. Bayangan itu hilang. Namun, aroma dupa yang terbawa angin masih terasa di udara. Malam itu Dedi tak bisa tidur. Di ruang kerjanya yang sederhana, ia menatap peta Jawa Barat yang terpajang di dinding. Matanya tertuju pada satu titik, Gunung Ciremai. Puncak tertinggi di Jawa Barat yang selama ini dikenal bukan hanya karena keindahannya, tapi juga karena aura mistisnya. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa bisikan tadi bukan sekadar mimpi. Ada panggilan dari masa lalu, dari arwah leluhur yang ingin menyampaikan sesuatu. Namun, apa yang sebenarnya mereka ingin katakan? Keesokan paginya, Dedi memutuskan untuk mencari petunjuk. Ia mengunjungi seorang kuncen tua di daerah Kuningan, bernama Abah Raksanegara, sosok yang dikenal sebagai penjaga tradisi spiritual Sunda. Di bawah pohon beringin besar yang telah berusia ratusan tahun, Abah menyambutnya dengan senyum yang tenang. "Kalau harimau putih sudah menampakkan diri, itu artinya kamu dipilih," kata Abah dengan suara bergetar. "Tapi hati-hati, Kang Dedi. Ciremai bukan sekadar gunung. Ia adalah gerbang antara dunia nyata dan dunia arwah para leluhur." Abah kemudian menyalakan dupa dan menaburkan bunga 7 rupa ke tanah. Ia membacakan doa dalam bahasa Sunda kuno, sementara angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Dedi menatap kobaran kecil api dupa yang menari. Dalam cahaya itu, seolah muncul bayangan sosok raja berpakaian emas, lengkap dengan mahkota dan tombak sakral di tangan kanan. Wajahnya agung namun penuh duka. Abah berbisik, "Itu Prabu Siliwangi, raja besar yang tak pernah mati. Ia masih menjaga tanah ini." Sejak hari itu, hati Dedi tak tenang. Dalam setiap langkahnya, ia merasa seperti diikuti oleh sesuatu yang tak kasat mata. Saat berjalan di halaman rumah, ia mendengar suara lonceng kecil berbunyi, padahal tak ada apapun di sekitarnya. Burung-burung gagak terbang berputar di langit setiap kali ia menyebut nama Ciremai. Alam seperti sedang berbicara padanya, dan pesan itu semakin kuat. Dedi sadar, perjalanan ini bukan lagi sekadar rasa ingin tahu. Ini adalah panggilan jiwa untuk menelusuri jejak yang belum selesai. Ia mulai mengumpulkan catatan sejarah lama. Dari kitab kuno yang disimpan di museum daerah, ia membaca kisah tentang Prabu Siliwangi yang menghilang di Gunung Ciremai, menolak memeluk agama baru pada zamannya, dan memilih moksa bersama pasukannya. Dikisahkan pula bahwa arwah sang Prabu masih menjaga keseimbangan alam, dan hanya orang dengan niat murni yang bisa merasakan kehadirannya. Setiap halaman yang Dedi baca membuat bulu kuduknya berdiri. Ia merasa sedang disiapkan untuk sesuatu yang besar, sebuah pertemuan antara dua dunia. Malam berikutnya, Dedi kembali bermeditasi di tempat yang sama. Ia membawa air suci dan segenggam tanah dari sekitar pohon beringin tempat Abah Raksanegara berdoa. Saat ia mulai melafalkan doa Sunda Buhun, langit di atasnya bergetar pelan,
dan cahaya bulan tampak lebih terang dari biasanya. Dalam keheningan itu, ia kembali mendengar bisikan, "Datanglah ke Ciremai saat bulan purnama tiba. Di sanalah jawabanmu menunggu." Dedi membuka matanya perlahan, menatap langit yang kini dipenuhi awan bergulung. Ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Panggilan dari Gunung Ciremai telah terdengar jelas, dan ia tak punya pilihan selain mengikutinya. Dengan langkah mantap, ia bersiap memulai penelusuran spiritual paling misterius dalam hidupnya. Sebuah perjalanan yang akan membawanya menembus batas antara dunia manusia dan dunia arwah. Sebuah perjalanan menuju pertemuan yang akan mengubah pandangannya tentang kehidupan, leluhur, dan makna sejati dari kearifan bumi Sunda. Langit pagi di Purwakarta masih diselimuti kabut tipis ketika Dedi Mulyadi memulai perjalanan spiritualnya menuju Kuningan. Tujuannya satu, menelusuri jejak sejarah tentang Prabu Siliwangi dan misteri yang mengitarinya di Gunung Ciremai. Kamera mengikuti langkah Dedi melewati jalan berliku di kaki gunung, dengan suara narasi yang tenang namun menggugah. Setiap gunung di tanah Sunda menyimpan cerita, tapi Ciremai bukan sekadar puncak tertinggi di Jawa Barat. Ia adalah saksi bisu dari hilangnya seorang raja yang dihormati dan ditakuti sekaligus, Prabu Siliwangi. Sepanjang perjalanan, Dedi berhenti di beberapa tempat bersejarah. Salah satunya adalah situs Sanghyang Talaga, tempat yang dipercaya sebagai salah satu lokasi meditasi para leluhur Pajajaran. Di sana, ia bertemu dengan seorang budayawan lokal, Ki Satra, yang sudah puluhan tahun meneliti kisah raja-raja Sunda. Ki Satra menjelaskan bahwa Prabu Siliwangi bukan hanya figur sejarah, tapi juga simbol keseimbangan antara kekuatan dunia dan spiritualitas. "Beliau bukan hilang," ucapnya pelan sambil menatap ke arah puncak gunung yang diselimuti kabut. "Beliau kembali ke alam asalnya, moksa, meninggalkan raga, namun menjaga tanah ini dari dunia lain." Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah hilang yang dimaksud benar-benar kematian, atau transformasi spiritual yang melampaui batas logika manusia? Ki Satra lalu membuka sebuah naskah tua yang dilapisi kain putih. Tulisan aksara Sunda kuno di dalamnya menceritakan legenda saat Prabu Siliwangi dan pasukannya mundur ke arah barat, hingga akhirnya menghilang di Gunung Ciremai setelah dikepung oleh cahaya putih yang menyilaukan. Itulah saat beliau moksa, bukan karena kalah, tapi karena memilih jalan lain, jalan keabadian. Suasana berganti. Kamera menyorot perjalanan Dedi menyusuri jalan setapak menuju kawasan hutan di lereng Ciremai. Pepohonan tinggi menjulang, cahaya matahari menembus di antara ranting seperti semburat cahaya suci. Setiap langkah terasa seperti memasuki halaman kitab yang hidup. Ia berhenti di sebuah batu besar dengan ukiran samar berbentuk macan. Warga setempat menyebutnya Batu Pancawarna, tempat yang diyakini sebagai salah satu titik di mana energi Prabu Siliwangi masih terasa hingga kini. Saat Dedi menempelkan telapak tangannya ke batu itu, kamera menangkap ekspresinya yang berubah. Ia terdiam, menutup mata, lalu berbisik, seperti denyut jantung dari masa lalu. Warga yang menemani Dedi bercerita bahwa setiap kali bulan purnama muncul, dari arah batu itu sering terdengar suara gamelan halus dan langkah kaki prajurit. Mereka percaya, itu adalah pasukan Prabu yang masih berjaga, menunaikan sumpah kesetiaan abadi. Dedi mendengarkan dengan hikmat. Dalam dirinya tumbuh perasaan campur aduk antara rasa takjub dan kerendahan hati. Ia mulai menyadari bahwa kisah ini bukan dongeng rakyat, melainkan potongan ingatan leluhur yang hidup dalam dimensi lain. Sore harinya, Dedi melanjutkan perjalanan ke kawasan Kasepuhan Ciptagelar, tempat masyarakat masih menjaga tradisi Sunda Buhun tanpa tergerus modernitas. Di sana, ia berbincang dengan Abah Ugi, ketua adat setempat. Dalam suasana yang hangat dan penuh hormat, Abah Ugi menuturkan, Prabu Siliwangi adalah simbol dari keutuhan manusia Sunda, yang menyatu dengan alam, dengan roh leluhur, dan dengan nilai welas asih. Tapi zaman kini sudah jauh berubah. Manusia memisahkan diri dari alam, dan itulah sebabnya arwah leluhur sering menampakkan diri. Mereka bukan ingin menakut-nakuti, tapi mengingatkan. Dedi termenung lama setelah mendengar kata-kata itu. Kamera memperlihatkan wajahnya dalam diam, diiringi suara seruling Sunda yang lembut. Dalam monolog batinnya, ia berkata, mungkin inilah pesan yang ingin disampaikan lewat mimpi dan panggilan itu. Bahwa warisan terbesar leluhur bukan hanya pusaka atau kerajaan, tapi kesadaran bahwa manusia dan alam tak bisa dipisahkan.
Malam tiba. Di penginapan sederhana di kaki gunung, Dedi membuka buku catatannya. Di dalamnya ia menulis, Prabu Siliwangi bukan raja yang hilang, tapi guru yang menunggu ditemukan kembali. Angin malam bertiup membawa aroma dupa dan daun kering, seolah menegaskan bahwa perjalanan ini baru saja menguak lapisan pertama dari misteri besar. Kamera menutup adegan dengan pemandangan Gunung Ciremai dari kejauhan, tertutup awan putih yang berputar perlahan seperti pusaran energi. Suara narator menutup bab ini dengan tenang namun penuh makna. Jejak Prabu Siliwangi bukan sekadar catatan sejarah. Ia hidup dalam hening gunung, dalam hembusan angin, dalam hati mereka yang masih mendengar panggilan leluhur. Dan malam itu, di kaki Ciremai, Dedi Mulyadi tahu bahwa panggilan itu semakin dekat. Kabut pagi menutupi lereng Gunung Ciremai. Udara dingin menusuk kulit, dan aroma tanah lembab memenuhi udara. Di kejauhan, suara serangga hutan dan gemericik air dari celah batu menyatu dalam harmoni alami yang menenangkan sekaligus menyimpan misteri. Disinilah perjalanan mistis Dedi Mulyadi benar-benar dimulai. Setelah berminggu-minggu menelusuri kisah dan jejak sejarah Prabu Siliwangi, kini ia bersiap mendaki gunung yang dipercaya menjadi tempat moksa Sang Raja Agung. Tidak sekadar pendakian fisik, ini adalah perjalanan spiritual, sebuah penelusuran yang mungkin akan menembus batas antara dunia nyata dan alam arwah. Kamera menyorot Dedi yang mengenakan pakaian sederhana berwarna putih gading, membawa tas kecil berisi dupa, air suci, dan segenggam tanah dari Purwakarta. Bersamanya, 2 orang pendamping spiritual dari Kuningan dan seorang juru kunci bernama Ki Angga. Mereka berangkat dari pos pendakian Linggarjati, salah satu jalur yang paling tua dan sakral. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti mengetuk pintu masa lalu. Suara narator masuk dengan lembut, di setiap jalan menuju puncak Ciremai, ada jejak doa, ada napas leluhur yang tak pernah padam. Bagi sebagian orang, ini hanyalah gunung. Tapi bagi mereka yang memahami, ini adalah tempat pertemuan 2 alam. Semakin tinggi mereka berjalan, udara terasa semakin berat. Pepohonan pinus berdiri kokoh, menatap seolah mengawasi siapapun yang berani melintas. Kadang, Dedi berhenti sejenak, menunduk, lalu mengucapkan salam halus dalam bahasa Sunda Buhun. Menurut kepercayaan lama, salam itu adalah bentuk izin bagi roh-roh penjaga gunung agar perjalanan mereka diberi keselamatan. Ki Angga berbisik lirih, gunung ini tidak suka kesombongan. Jangan pernah merasa berani. Kita hanya tamu di rumah para karuhun. Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah sumber air jernih yang mengalir dari bebatuan. Ki Angga menyebutnya Cai Suci Pangeran, tempat para leluhur biasa membersihkan diri sebelum melanjutkan ritual. Dedi mencuci wajah dan tangannya perlahan, lalu berdoa. Kamera memperlihatkan tetesan air yang jatuh, disorot cahaya matahari pagi yang tembus di antara ranting. Dalam keheningan itu, terdengar samar seperti desahan napas panjang, suara yang tak jelas asalnya. Semua terdiam. Angin berhenti berembus. Dedi menatap sekeliling, lalu berkata dengan pelan, kita sudah mulai masuk wilayah yang dijaga. Perjalanan berlanjut melewati jalur menanjak penuh akar pohon besar. Hening menjadi semakin pekat. Hanya suara langkah kaki dan detak jantung yang terdengar. Dari kejauhan, samar terdengar lantunan seperti kidung kuno. Tidak keras, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Ki Angga mengangkat tangan memberi tanda berhenti. Ia menunduk dan membakar sebatang dupa kecil, mengucap mantra halus. Mereka tahu kita datang, ucapnya. Dedi menatap ke arah suara, namun tak terlihat siapapun di sana. Hanya kabut yang menari di antara pepohonan seperti bayangan hidup. Mendekati ketinggian 2000 meter, suasana berubah drastis. Langit yang tadinya cerah kini gelap tertutup awan tebal. Suara gemuruh pelan terdengar dari arah puncak. Tim berhenti di sebuah dataran kecil, tempat terdapat batu besar menyerupai singa duduk. Batu itu berlumut, namun bentuknya begitu alami, seolah diukir oleh tangan tak kasat mata. Ki Angga menjelaskan bahwa batu itu dikenal sebagai Watu Pajajaran, simbol penjaga gerbang menuju alam gaib Ciremai. Dari titik ini, katanya, dunia manusia dan dunia arwah mulai bersentuhan. Dedi kemudian menyalakan dupa di depan batu tersebut. Asap putih mengepul perlahan, membentuk pusaran yang tidak biasa. Kamera menyorot wajah Dedi yang khusyuk, matanya terpejam, bibirnya bergerak melafalkan doa Sunda kuno. Dalam suasana itu, udara seketika berubah. Tercium aroma bunga melati yang kuat,
padahal tidak ada bunga di sekitar mereka. Suara lembut seperti langkah kaki terdengar mengitari mereka. Ki Angga memejamkan mata dan berucap pelan, "Para penjaga datang." Beberapa menit kemudian, angin kembali berhembus. Kabut semakin tebal, menutupi sebagian pandangan. Di kejauhan, tampak siluet samar seperti bayangan harimau yang berjalan perlahan di antara pepohonan. Semua terpaku. Dedi menunduk, menaruh tangan di dada, dan berucap, "Hyang Prabu, hamba datang dengan niat suci, ingin memahami pesan MU." Bayangan itu berhenti, lalu menghilang dalam kabut. Namun getaran energi tetap terasa kuat, seolah seluruh alam di sekitarnya sedang menyimak. Menjelang malam, mereka mendirikan tenda di dataran terbuka. Dedi duduk di depan api unggun, wajahnya diterangi cahaya jingga. Ia berbicara pelan ke arah kamera, "Gunung ini tidak hanya tinggi secara fisik, tapi juga tinggi secara spiritual. Setiap langkah adalah pengingat bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari ciptaan. Dan semakin kita mendaki, semakin kita dituntun untuk merendah." Suara seruling Sunda mengalun lembut di latar belakang, menyatu dengan suara angin yang mendesir di antara pepohonan. Malam kian larut. Bintang-bintang muncul di langit, tapi puncak Ciremai tetap tertutup kabut. Dari kejauhan, suara seperti gong halus terdengar sekali. Tidak lama, seolah ada gema lembut menyerupai tawa tua. Dedi menatap ke arah itu, lalu berkata lirih, "Perjalanan ini baru dimulai. Esok, kami akan menuju tempat yang katanya menjadi gerbang antara dua dunia." Kamera menutup adegan dengan lambat, menyorot wajah Dedi yang tampak tenang namun matanya menyimpan rasa penasaran dan kewaspadaan. Narasi akhir masuk dengan suara tenang namun penuh makna. Di balik setiap langkah di lereng Ciremai, ada napas leluhur yang berbisik lembut, menuntun mereka yang siap membuka mata batin. Malam pertama di gunung itu bukan sekadar perjalanan menuju puncak, tapi awal dari pertemuan antara manusia dan semesta, antara masa kini dan masa yang telah lama berlalu. Kabut tebal menyelimuti kawasan hutan di lereng Ciremai. Udara pagi itu terasa berbeda, lebih berat, lebih sunyi, seolah seluruh alam sedang menahan napas. Dedi Mulyadi bersama dua pendamping spiritualnya dan Ki Angga, sang juru kunci, melangkah perlahan menuju sebuah area yang disebut warga sekitar sebagai Paseban Karuhun. Tempat ini dipercaya sebagai gerbang antara dunia manusia dan alam para leluhur. Tidak ada tanda-tanda modern, hanya bebatuan besar yang tersusun alami, pepohonan raksasa, dan suara desir angin yang mengalun seperti nyanyian kuno. Kamera mengikuti langkah Dedi yang berhenti di depan sebuah batu besar berbentuk menyerupai kepala singa. Lumut menutupi sebagian permukaannya, namun guratan alami pada batu itu tampak begitu jelas, seolah sengaja dibentuk oleh tangan tak kasat mata. Di sekitar batu, tercium aroma tanah basah bercampur wangi dupa yang masih tersisa dari ritual-ritual lama. Ki Angga berdiri di samping Dedi, lalu berbisik pelan, "Inilah gerbangnya, Kang. Orang dulu menyebutnya Lawang Gaib Pajajaran. Tempat di mana raga masih di bumi, tapi jiwanya sudah bisa menatap dunia leluhur." Dedi menatap batu itu lama sekali. Ia merasakan hawa hangat yang keluar dari permukaannya, seperti getaran halus yang menyentuh kulit. Tanpa banyak bicara, ia menunduk hormat, lalu menaruh tangan di dada. Kamera menyorot wajahnya yang hening, penuh rasa hormat, seolah sedang berbicara dalam diam dengan sesuatu yang tak terlihat. Di belakangnya, Ki Angga mulai menyiapkan dupa, bunga 7 rupa, dan kendi berisi air suci. Semua perlengkapan itu diletakkan melingkar di tanah, membentuk pola spiral, simbol perjalanan hidup yang tak pernah berakhir. Suara narator masuk perlahan dengan nada lembut dan mistis. Bagi masyarakat Sunda lama, gunung bukan hanya tempat tinggi di muka bumi. Gunung adalah wujud keseimbangan antara langit dan tanah, antara manusia dan leluhur. Dan di puncak spiritualnya, setiap pendaki sejati harus melewati gerbang yang hanya terbuka bagi mereka yang datang dengan hati bersih. Ki Angga kemudian duduk bersila, membakar dupa, dan mulai melantunkan doa dalam bahasa Sunda Buhun. Suaranya berat, bergetar, dan menggema di antara pepohonan. Dedi mengikuti di belakangnya, menutup mata, menyatukan napas. Asap dupa naik perlahan ke langit, membentuk pusaran tipis yang tidak mudah hilang. Angin tiba-tiba berhenti. Burung-burung yang tadinya berkicau mendadak diam. Alam seolah memusatkan perhatian ke satu titik, lingkaran tempat ritual itu dilakukan. Beberapa menit berlalu, lalu Ki Angga membuka matanya dan berkata pelan, "Sekarang saatnya. Siapkan hatimu, Kang Dedi. Setelah ini, tidak ada jalan kembali." Dedi mengangguk. Ia mengambil kendi air suci dan memercikannya 3 kali ke batu singa di depannya.
Setiap percikan menimbulkan pantulan cahaya samar yang aneh. Kamera menangkap detail itu, seolah di dalam batu, ada sesuatu yang berdenyut seperti jantung yang hidup. Dedi merasakan sensasi aneh, antara dingin dan panas, antara takut dan tenang. Ia tahu, gerbang itu mulai terbuka. Suasana di sekitar berubah perlahan. Kabut menebal, tapi dari sela-sela kabut, cahaya lembut berwarna kuning keemasan muncul. Suara gamelan terdengar samar dari arah yang tak jelas, diikuti oleh aroma bunga kenanga dan melati yang tiba-tiba memenuhi udara. Dedi menutup mata, tubuhnya sedikit bergetar. Dalam benaknya, ia melihat bayangan-bayangan prajurit dengan pakaian kuning keemasan berjalan dalam barisan rapi. Mereka tidak menatapnya, tapi semua menunduk hormat ke arah batu besar di depannya. Ki Angga berucap dengan suara rendah namun tegas, itulah tanda bahwa arwah Prabu sudah mulai mendengar. Lalu ia menancapkan sebatang dupa di tanah dan menyalakan api kecil di tengah lingkaran bunga. Api itu menyala dengan warna merah jingga yang aneh, seolah tidak berasal dari kayu, melainkan dari cahaya. Dedi mengucapkan doa, "Hyang Prabu Siliwangi, hamba datang bukan untuk menantang, tapi untuk memahami. Jika engkau berkenan, bukalah jalan bagi kami untuk melihat kebenaran." Tiba-tiba, angin berembus kencang dari arah puncak gunung. Dedaunan berguguran, beberapa ranting bergetar seperti disapu kekuatan tak terlihat. Kamera menyorot Dedi yang tetap duduk diam di tengah pusaran angin. Api kecil di depannya tidak padam, justru membesar dengan warna keemasan. Dari dalam pusaran kabut itu, samar-samar terlihat cahaya putih bergerak perlahan mendekat, membentuk siluet besar seperti sosok manusia dengan jubah panjang dan mahkota. Suara narator menutup momen itu dengan nada rendah. Di saat dunia nyata mulai menipis, dan batas antara terang dan gelap mulai kabur, di sanalah manusia akan diuji, apakah ia datang dengan niat suci, atau hanya haus akan keajaiban. Setelah beberapa menit, angin berhenti, api padam, kabut kembali menipis. Dedi membuka mata perlahan. Wajahnya basah oleh keringat, namun matanya tenang. Ki Angga menatapnya dalam-dalam. "Gerbang sudah terbuka," katanya pelan. Tapi apa yang ada di baliknya hanya bisa dilihat oleh mereka yang siap kehilangan ketakutan. Dedi terdiam lama, menatap batu singa itu yang kini tampak berkilau lembut diterpa cahaya senja. Ia tahu, malam ini ia harus melangkah lebih jauh dari sekadar ritual. Kamera memperlihatkan suasana hutan yang kembali sunyi, hanya tersisa suara serangga malam dan desir lembut angin. Dedi berdiri, menatap ke arah jalur menuju puncak yang kini diselimuti kabut tebal. Dengan langkah mantap ia berkata, "Malam nanti, di bawah purnama, aku akan kembali ke tempat ini. Jika benar gerbang itu telah terbuka, maka aku siap menyeberang." Narasi penutup muncul dengan suara lembut dan penuh makna. Gerbang alam gaib bukan pintu batu atau cahaya yang bisa disentuh. Ia adalah perjalanan ke dalam diri sendiri. Dan ketika hati manusia cukup tenang untuk mendengarkan, maka suara para leluhur akan berbicara, bukan lewat telinga, tapi lewat jiwa.